Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Analita Farida Kusmawardani dengan NIM 212111055. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS dari mata kuliah Kaidah Ushul Fikih. Keenam, Kaidah al-Ijtihad la yunqad bi al-Ijtihad, yang pengertiannya adalah sebuah produk hukum dari sebuah hasil ijtihad yang telah dilaksanakan pada suatu waktu dan tempat tertentu tidak dapat dianulir seketika oleh produk hukum dari sebuah hasil ijtihad pada suatu waktu dan tempat yang lain. Dalilnya adalah Quran Surat Al-Anfal ayat 67-68. Makana linabiyin ayakuna lahu asra hatta yuskina fil ard turiduna aradat dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabum minallahi sabaka lamasakum fima ahzatum azabun azim, yang artinya tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Contoh kasus dari kaidah al-ijtihad la yunqad bi al-ijtihad adalah seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara dengan ijtihad, apabila kemudian dia berijtihad lagi dan keputusannya berubah, hasil keputusannya yang kedua tidak dapat membatalkan keputusan yang pertama. Yang ketujuh, ada kaidah iza ijtama al-halal wa al-haram kuliba al-haram, yang pengertiannya adalah larangan Allah yang pasti terhadap suatu perbuatan yang jika dikerjakan berdosa, sedangkan jika ditinggalkan mendapat pahala. Dalilnya, idza ajtama'a al-halalu wal haramu golaba al-haram, yang artinya apabila sesuatu yang halal berkumpul dengan yang haram, maka yang menang adalah yang haram. Contoh perbuatan dari iza ijtama al-halal wala al-haram guliba al-haram adalah ketika sebuah restoran yang menyediakan makanan dari babi namun juga terdapat daging ayam, maka kita tidak boleh makan di restoran tersebut karena tidak tahu proses atau alat makan yang digunakan itu sama atau tidak dengan yang haram. Yang kedelapan, ada kaidah al-iqtaru bil qurubi ma'ruhum wa fi ghairiha mahbub, artinya mengutamakan orang lain dalam hal ibadah hukumnya adalah makruh, namun dalam hal selain ibadah adalah dianjurkan. Dalilnya adalah waladzina tabawa udara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasyuha nafsihi faulaika humul muflihun, yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah menerima Ansor sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka Muhajirin, dan mereka Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dari dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang baik. Contoh dari kaidah tersebut adalah bila kita hanya memiliki air yang hanya cukup untuk wudhu satu orang dan kita memerlukan
untuk melaksanakan salat sunnah, maka hendaknya kita menggunakan air itu untuk melaksanakan salat sunnah sendiri alias tidak menyerahkan kepada orang lain. Hukumnya adalah ma'ruf. Selanjutnya kaidah yang ke-9, tabi'un. Artinya pengikut itu hukumnya mengikuti sesuatu yang dia ikuti. Maksud dari kaidah ini adalah apabila ada sesuatu yang keberadaannya mengikuti sesuatu yang lain, maka hukumnya juga mengikuti sesuatu yang lain. Contoh dari kaidah tersebut adalah zakatu al-janini zakatu amihi, yang artinya sembelihlah janin itu mengikuti sembelihan induknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Contoh dari kaidah ini adalah ulat yang ada di dalam sayuran ataupun buah-buahan boleh dimakan asal tidak dipisahkan atau tidak sendirian. Selanjutnya ada kaidah tasharuful imam ala ar-rayyiyah manutan bi al-maslahah. Artinya adalah segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan dengan mekanisme musyawarah. Dalil dari kaidah ini adalah walazina tajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Contoh dari kaidah ini adalah pembagian zakat. Seorang imam atau pemimpin yang masih dalam keadaan mampu tidak boleh mengutamakan dirinya dalam menerima zakat daripada rakyat yang notabene lebih membutuhkan. Yang ke-11 ada kaidah al-hudud tasqutu bi al-syubhat. Pengertiannya adalah segala hukuman atau denda yang telah ditetapkan dalam syariat karena kasus pidana digugurkan dengan sebab adanya ketidakjelasan perkara, maka hukuman-hukuman tersebut tidak boleh ditegakkan. Dalil dari kaidah ini adalah izra'u al-hudu daba subuhati, yang artinya hindarkanlah hukuman-hukuman karena adanya subhat. Contoh kasus dari kaidah ini adalah seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan yang ia yakini sebagai istri sahnya atau seorang hamba yang halal atau untuk disetujui, maka dalam hal ini laki-laki tersebut tidak dapat dikenakan had karena dalam peristiwa itu laki-laki itu melakukannya dengan keyakinan bahwa itu adalah zina halal meskipun kebenarannya adalah wanita lain. Kaidah yang selanjutnya adalah al-huru la yadkhulu tahtal yadi. Orang yang merdeka itu tidak masuk dalam kekuasaan. Pengertiannya adalah orang yang merdeka merupakan sosok manusia yang memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh atas segala hal yang berkaitan dengan pribadinya. Dalil dari kaidah ini adalah Quran Surat Al-Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izu man tasya'u wa tuzilu man tasyabi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, yang artinya wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki, di tengah engkaulah sebagai kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Contoh dari kaidah ini adalah seandainya mengurung orang yang merdeka dengan memperlakukannya dengan baik, kemudian dia mati karena tertimpa tembok yang roboh dan sebagainya, maka tidak wajib membayar ganti ruginya. Yang selanjutnya ada kaidah al-harimu lahu hukmu ma huwa harimu lahu. Artinya,
adalah batasan sesuatu mempunyai ketentuan hukum seperti apa yang dibatasinya. Maka bila yang dibatasinya adalah sesuatu yang wajib, maka batasan tersebut pun dihukumnya wajib. Bila yang dibatasi hukumnya haram, maka batas tersebut pun dihukumi haram. Bila yang dibatasi hukumnya makruh, maka batasannya pun dihukumi makruh. Dalil dari kaidah ini yang artinya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas. Dan di antara keduanya ada masalah-masalah mustabihat yang tidak jelas hukumnya, yang kebanyakan orang tidak mengetahui hukumnya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, berarti ia telah membersihkan agama dan dirinya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, berarti dia telah jatuh kepada keharaman. Seperti seseorang pengembala yang mengembala di sekitar pagar dari larangan dikhawatirkan akan melanggar memasuki ke dalam pagar. Contoh dari kaidah ini adalah kegiatan ngopi bareng biasanya diiringi dengan obrolan antar jamaah. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum serambi masjid ini. Berdasarkan kaidah ini, ulama menyatakan karena lahan atau serambi masjid adalah pagar atau berada di sekitar masjid, maka ia mengambil hukum masjid atau dinilai sebagai bagian dari masjid sehingga sah. Digunakan iktikaf namun haram ditempati oleh orang yang junub dan haid. Sebagai tempat jual beli dan haram digunakan untuk berbicara yang tidak ada manfaatnya atau lugawi. Kaidah selanjutnya adalah ijtama'a amrani min jinsin wahidin walam ya'talif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhari ghaliban. Yang artinya apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang masuk kepada yang lain. Pengertian dari kaidah ini, apabila ada dua perkara di mana maksud dari keduanya sama, maka salah satu dari dua perkara tersebut masuk kepada yang lain. Artinya cukup dengan mengerjakan salah satu saja dari dua perkara tersebut yang besar. Karena pada hakikatnya yang besar itu telah mencakup yang kecil, sehingga karenanya sudah dianggap telah mencakup dua perkara itu sekaligus. Dalil dari kaidah ini adalah yasa'u tawafu hajjaka wa amarataka, yang artinya tawafmu cukup bagimu untuk haji dan umrahmu. Contoh dari kaidah ini adalah wanita yang mandi wajib antara karena haid dan mandi karena nifas bisa dijadikan satu. Yang selanjutnya ada kaidah al-kharaj bi al-doman. Makna dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya, maka ia harus bertanggung jawab atas darar atau gurmu serta doman yang akan terjadi. Dalilnya yang artinya bahwa seorang lelaki menjual seorang budak, maka budak itu bermukim di tempat pembeli dalam beberapa hari. Kemudian si pembeli mendapatkan cacat pada budak tersebut dan melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjual. Maka berkatalah laki-laki itu, "Wahai Rasulullah, ia pembeli telah memperkerjakan mengambil manfaat terhadap budakku." Rasulullah bersabda, hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Contoh dari kaidah ini adalah seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tersebut karena penggunaan binatang itu sudah menjadi hak pembeli. Yang selanjutnya adalah kaidah al-khuruj min al-khilaf mustahab. Arti dari kaidah ini adalah mengambil sikap kehati-hatian dalam hukum syara, baik dengan mengerjakan persoalan yang terjadi, perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan keharusannya maupun meninggalkan perbuatan yang terjadi perbedaannya pendapat ulama dalam menetapkan keharamannya.
Dalil dari kaidah tersebut yang artinya aku menghafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggallah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kebenaran akan menghasilkan ketenangan, sedangkan dusta akan menghasilkan keraguan. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh dari kaidah ini adalah disunahkannya membasuh dari seluruh rambut kepala saat berwudu agar terhindar dari perbedaan pendapat dengan mazhab Malik dan Hanafi yang mewajibkan tidak hanya sebagian dari rambut kepala tetapi keseluruhan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.